Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan bisa mengikuti acara diskusi publik ini, dan mudah-mudahan nanti dari semua pemateri yang akan menyampaikan materinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat saya, Direktur dari Nur Institute, Pak Soim, kemudian para narasumber semuanya dalam diskusi publik ini, dan juga para peserta seminar atau diskusi publik ini yang berbahagia. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agustam maupun Saudara Saiful, ada beberapa masalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garing PUU strip Romawi 18 garing 2020 terkait dengan Cipta Kerja, yang dalam hal ini sebenarnya merupakan terobosan yang baru ya, atau sesuatu yang baru, karena selama ini memang uji formil di MK itu tidak pernah dikabulkan, dan alhamdulillah kemarin yang diajukan oleh kawan-kawan beberapa organisasi pekerja atau organisasi buruh di seluruh Indonesia itu bisa dikabulkan. Ini sebenarnya sebuah berita yang baik juga, artinya hidupnya Mahkamah Konstitusi seperti itu, tidak yang selama ini selalu dia membisu maupun tidak pernah mengabulkan terkait dengan uji formil ini. Teman-teman sekalian, dari peserta seminar diskusi yang saya hormati, kalau kita berbicara masalah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu memang undang-undang, ada banyak orang yang bilang Undang-Undang Sapu Jagat lah, Undang-Undang Cilaka lah, macam-macam itu judulnya atau namanya itu banyak, yang di situ meliputi atau melibas sekitar 79 undang-undang yang ditambah dengan undang-undang tentang koperasi UMKM dan juga tentang perdagangan bebas, sehingga bisa menjadi 81 undang-undang yang terdiri dari 1.200 sekian, kurang lebih 1.244 pasal, kemudian ada 11 klaster. Nah, dari 11 klaster itu sebenarnya ada beberapa yang cukup krusial ya, tapi kenapa selama ini yang diributkan, yang selalu di demo itu hanya terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Padahal di sana, di dalamnya itu ada 11 klaster itu, termasuk perizinan, kemudian persyaratan investasi, kemudian pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dukungan riset, inovasi, administrasi pemerintahan, pengadaan lahan. Itu sebenarnya semuanya bisa berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan banyak saat ini, kemarin beberapa minggu yang lalu saya juga sedang berdiskusi dengan beberapa organisasi advokat ya, Peradi dan KAI, yang di situ menyampaikan bahwasanya terkait dengan perizinan di tanah wilayah, tanah adat itu banyak sekali konflik atau permasalahan yang terjadi. Nah, namun karena mungkin itu tidak melibatkan publik yang besar atau komunitas yang besar, sehingga tidak banyak dilakukan penolakan, atau justru karena masyarakat tidak sadar. Masyarakat banyak yang tidak sadar, yang tidak tahu. Terputus ya, Mas? Halo? Masih nyambung, Pak. Masih nyambung, Bang. Masih aman ya? Mohon maaf sekali karena posisi di jalan. Oke, masih dengar ya? Masih, Bang. Oke, siap saya lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Agustam maupun Bung Saiful, beliau luar biasa ya, dari akademisi. Jadi sudah disampaikan macam-macam teorinya terkait dengan putusan MK nomor 91 kemarin. Nah, mungkin dalam hal ini saya akan sebagai praktisi juga ya. Kebetulan saya juga ketua Peradi Kota, juga aktivis pergerakan pekerja ya. Saya sekjen Konfederasi Serikat Pekerja di Jakarta, yang dalam pembuatan Undang-Undang Omnibus Law kemarin termasuk kami yang ikut sedikit berpartisipasi, tidak
partisipasi secara penuh. Tapi kemarin memang kami seminta untuk pembahasan undang-undang cipta kerja oleh semua pekerja atau organisasi-organisasi pekerja atau buruh, dan kemudian terkait dengan aturan turunannya dari Cipta Kerja PP 34 terkait dengan investasi asing, kemudian ada PP 35 terkait dengan waktu kerja, waktu istirahat, ada terkait dengan pemutusan hubungan kerja ataupun hubungan kerja, kemudian ada PP 36-nya terkait dengan pengupahan, dan juga PP 37 terkait dengan jaminan sosial. Itu kemarin kami kebetulan terlibat dalam pembahasan itu. Keterlibatan kami kemarin itu sebenarnya mau memberikan masukan yang positif maupun penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, tapi ya biasalah, pemerintah itu biasanya suka PHP, juga memberikan janji-janji manis. Usul-usulan yang kami sampaikan tidak diakomodir dengan baik, namun kami hanya lebih dijadikan legitimasi bahwasanya undang-undang yang khususnya klaster ketenagakerjaan ini sudah melibatkan partisipasi daripada stakeholder atau para pekerja. Teman-teman sekalian, peserta yang saya hormati, tadi juga disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa dibilang cacat sejak dalam kandungan. Nah, kalau saya bilang malah ini sejak sebelum dibuat pun sudah, sejak sebelum dalam kandungan ini sudah cacat. Artinya apa? Ini saya malah menganggap ini bayi yang lahir di luar perkawinan, seperti itu. Karena tidak diinginkan dan tidak diharapkan, juga ditolak oleh banyak sekali masyarakat di Indonesia, khususnya oleh teman-teman pekerja. Nah, tetapi kenapa pemerintah tetap memberlakukan atau tetap menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Karena memang teman-teman mungkin juga sudah tahu ya, kepentingan politik yang begitu besar sehingga mengalahkan aspirasi. Nah, rekanku sekalian yang saya banggakan, kalau kita berbicara tema pada kesempatan siang hari ini terkait dengan good governance dan hak asasi manusia dalam perubahan Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya ini sangat Halo? Halo, aman ya? Suara Mas? Ya, masih aman. Oke. Oke. Jadi kalau terkait dengan good governance dalam perubahan Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya sangat kontradiktif ya, karena kalau kita lihat dari prinsip good governance itu adanya tadi sudah disampaikan juga, adanya partisipasi dari masyarakat, kemudian adanya rule of law, adanya supremasi hukum yang bagus, ada transparansi, yang itu sebenarnya seharusnya dikedepankan dalam proses pembuatan sebuah undang-undang atau produk undang-undang. Namun itu kemarin belum dilaksanakan dengan baik, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja ini memang kami dari kawan-kawan buruh itu menyatakan untuk layak untuk ditolak atau tidak diterima, seperti itu, karena sudah cacat formil maupun material. Tadi benar sekali yang disampaikan oleh Bung Saiful, bahwasanya tidak hanya formilnya saja. Nah, putusan dari Mahkamah Konstitusi itu dari 9 diktum itu memang sebuah sejarah yang baru ya, baik dari pakar hukum tata negara, pakar hukum yang lain pun menyorotinya bermacam-macam. Artinya seperti apa? Ini inkonstitusional tapi kok masih berlaku, kan seperti itu. Padahal kan seharusnya namanya sebuah produk legislasi yang inkonstitusional, barang yang dihasilkan atau produknya pun itu ya harusnya inkonstitusional. Tapi ini mahkamah menyatakan ini masih berlaku meskipun dengan syarat. Nah, kalau kita lihat setelah putusan itu, pasca putusan itu, teman-teman dari elemen pekerja, organisasi pekerja, organisasi buruh itu masih melakukan penolakan. Artinya ini belum memberikan sebuah kepastian hukum yang jelas. Namun itu tadi sudah disampaikan oleh Bung Saiful terkait dengan putusan MK itu memang bervariasi, dan ini memang sudah tidak heran ya bagi kita ya, teman-teman praktis hukum, teman-teman hukum udah biasalah namanya dari pengadilan ataupun dari judicial itu menghasilkan produk yang kontroversi, yang ambigu, itu sudah tidak heran lagi di negara tercinta kita Indonesia ini. Nah, kalau kita mencermati dari
putusan MK tersebut, kemudian implikasi atau dampaknya nanti terkait dengan masyarakat Indonesia itu sebenarnya juga banyak sekali dengan putusan yang inkonstitusional tetapi masih berlaku. Maksudnya bagaimana? Jadi di dalam perkara atau terkait dengan permasalahan hubungan industrial atau ketenagakerjaan itu kawan-kawan yang bermasalah saat ini yang kemarin sudah mungkin dilakukan proses hukum baik secara bipartit, kemudian dilakukan juga secara mediasi, kemudian yang bahkan sudah sampai ada anjuran dari mediasi itu sebagai alas gugat untuk mengajukan gugatan di pengadilan hubungan industrial, itu nanti akan merasa dirugikan. Dirugi 11 2020 ini tentang cipta kerja, khususnya yang mengkebiri atau mengurangi hak-hak pekerja terkait dengan hak-hak pekerja terkurangi secara parsial ya, secara parsial banyak yang terkurangi, kemudian juga hak-hak yang lain itu juga banyak yang tidak terakomodir di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang khususnya klaster ketenagakerjaan. Nah, kenapa sampai sekarang hal itu masih ditolak oleh semua elemen pekerja, oleh semua elemen buruh? Ya karena memang itu tidak mengakomodir keinginan ataupun untuk perbaikan. Padahal sudah disampaikan yang namanya produk hukum itu harus memberikan kebahagiaan ya, harus memberikan kebahagiaan, harus memberikan rasa keadilan masyarakat, adanya kepastian hukum yang jelas, sehingga undang-undang yang baru ini tidak lebih buruk daripada undang-undang sebelumnya. Nah, ini undang-undang yang baru ini malah lebih buruk daripada undang-undang sebelumnya. Undang-Undang 11 2020 ini, Cipta Kerja ini, yang khusus klaster ketenagakerjaan itu lebih buruk daripada Undang-Undang 13 tahun 2003. Juga terkait dengan masalah perizinan, masalah lahan, itu pun juga banyak sekali yang tidak lebih bagus daripada undang-undang sebelumnya. Padahal kan seharusnya sebuah produk hukum yang baru itu harusnya bisa lebih baik dan bisa lebih mengakomodir segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat yang belum terakomodir di produk sebelumnya. Ini malah tidak seperti itu. Kemudian selanjutnya di dalam proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang tidak melibatkan aspirasi publik, juga tidak melibatkan semuanya, sehingga yang dihasilkannya pun menjadi segala sesuatu yang tidak dapat diterima. Sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini ataupun yang akan menjadi permasalahan di kemudian hari pasca keluarnya putusan nomor 91 PUU 2020 ini, itu nanti yang nomor satu sangat dirugikan oleh putusan ini adalah teman-teman pekerja. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya hak-hak teman-teman itu nanti akan mengalami penurunan, akan mengalami jumlah yang signifikan apabila dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, sehingga sangat merugikan. Kemudian yang kedua, dengan adanya putusan nomor 91 ini menjadi bisa menimbulkan beberapa persepsi. Artinya apa? Jadi teman-teman pekerja ataupun mediator di Dinas Tenaga Kerjaan itu ini apakah akan memakai undang-undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK ini, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ini, atau memakai undang-undang yang lama. Tetapi di situ disampaikan masih bisa dipakai atau berlaku, dan pemerintah diberikan waktu kurang lebih 2 tahun untuk memperbaiki atau setidaknya hingga 25 November 2023 untuk memperbaiki ini. Nah, ini apakah yang diperbaiki ini hanya terkait dengan formalitasnya atau formilnya saja, atau terkait dengan materinya?
kalau nanti ada perubahan terkait dengan substansi materinya, berarti artinya gugatan terkait dengan uji materinya juga akan dikabulkan. Karena selain digugat di MK uji formilnya, ini kawan-kawan pekerja yang menggugat undang-undang cipta materinya juga banyak digugat. Itu terakhir yang yang dapat saya sampaikan, nanti pemerintah bisa mendengar aspirasi dari masyarakat melakukan demonstrasi penolakan terkait dengan undang, memberikan kepastian hukum yang jelas agar pemerintah kalau menurut saya itu lebih baik akan dikembalikan saja lah pada undang-undang existing atau undang-undang yang sebelum dimasukkan dalam undang-undang cipta kerja atau undang-undang. Bang Ahmad Mustaqim, apa masih bergabung, Bang? Halo, masih bro, masih bergabung. Ya, Maaf tadi ini terputus. Ya, nggak apa-apa, Bang. Tapi poin-poinnya tadi sudah bisa kita tangkap. Ini ada yang menarik tadi, Bang, dari elaborasi diskusi kita. Ini cukup menjadi pemantik sebetulnya. Apakah dengan lahirnya Undang-Undang Ciptaker ini memberikan kemanfaatan untuk kepentingan rakyat, atau justru sebaliknya yang ada justru memperkaya kaum-kaum investor atau kaum-kaum pemodal? Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur, beberapa kejanggalan yang termaktub di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dianggap itu lebih berorientasi pada kepentingan kaum pemodal. Bagaimana kira-kira Abang menanggapi atau melihat masalah ini dalam kepraktisian Abang di lapangan? Monggo, Bang, saya persilakan. Oke, terima kasih Bro Moderator. Tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri bahwasanya sebenarnya cipta kerja ini berpihak kepada siapa sih? Nah, kalau kita lihat dari ambisinya pemerintah, terus kemudian yang tidak mau mendengarkan aspirasi dari publik, tidak mau mendengarkan aspirasi dari kaum pekerja yang notabene sebagai stakeholder yang akan menggunakan undang-undang tersebut, ya sudah terlihat sekali lah. Ini memang lebih untuk memenuhi syahwatnya daripada para kaum kapitalis. Kalau saya melihat ini memang lebih. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja maupun setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini kemarin berlaku, itu tidak membuat keran investasi semakin banjir masuk ke Indonesia, tidak juga. Dan juga selama undang-undang dari 79 undang-undang itu yang ada sebelumnya kemarin itu, meskipun mereka itu undang-undang itu juga tidak banyak yang ini ya, banyak yang tumpang tindih, banyak yang kontra, itu masih ada beberapa poin dari beberapa pasal-pasal daripada undang-undang yang sebelumnya itu yang lebih baik daripada undang-undang Cipta Kerja ini. Termasuk ya, ada beberapa poin yang memang ada yang lebih bagus, ada, tapi kalau kita persentase itu bisa 75% tidak ini ya, tidak disukai dan juga tidak lebih baik daripada yang sebelumnya. Meskipun yang sebelumnya itu pun juga tidak baik juga sebenarnya. Yang seharusnya dibuat bisa menjadi lebih baik, tapi nyata tidak lebih baik. Ya, kembali lagi, itu saat dulu pertama kali Undang-Undang Cipta Kerja ini dihembuskan oleh pemerintah, itu saya waktu itu diundang oleh Sesko ini, Menko, waktu itu Menko Perekonomian, Menko Perekonomian, saya di kantor sekretarisnya Pak Erlangga,
Itu baru kita komplain, baru kita protes. Ini undang-undang yang katanya sudah mau di launching, kenapa juga tadi tidak sampaikan juga oleh beberapa narasumber, tidak ada satu partisipasi publiknya juga, kemudian naskah akademik belum muncul. Nah, setelah kita kejar-kejar terus, barulah naskah akademik itu baru dimunculkan. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang aneh, sesuatu yang sangat dipaksakan. Ya, memang over obesitas itu betul. Ini sangat dipaksakan, sangat ini sebuah hasrat, ini sebuah syahwatnya dari untuk kaum kapitalis yang di lingkungannya pemerintah Jokowi. Saya rasa gitu, saudara moderator. Tidak membawa lebih baik masalah untuk masyarakat, tetapi banyak ditolak, banyak dilakukan demonstrasi di mana-mana, berarti kan itu artinya sama saja itu tidak dikehendaki atau tidak memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat, khususnya yang selama ini kita lihat yang sangat besar itu dari pekerja atau buruh, karena memang dari klaster ketenaga kerjaan ini yang notabene itu banyak melibatkan elemen masyarakat secara luas, meskipun terkait dengan masalah lahan seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman di daerah pun dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera itu juga banyak yang mengeluhkan terkait dengan birokrasi, perizinan dan lain-lain di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Artinya tidak lebih baik dari sebelumnya dan tidak berpihak pada masyarakat yang disampaikan oleh pemerintah saat ini dalam 9 nawacitanya, selalu berpihak kepada masyarakat kecil. Itu menurut saya sih, Mas. Terima kasih.